Yang cerdik itu segera melakukan tiwikrama, tubuhnya menjadi besar tinggi, kulitnya menjadi kebal, kekuatannya menjadi berlipat ganda. Maka setelah Anoman menggerakkan tubuhnya sedikit saja, lantas putuslah tali-tali yang mengikatnya. Anoman meloncat ke sana kemari sambil melempar-lempar api. Terjadilah kebakaran yang hebat dalam istana Alengka. Setiap bangunan yang terkena lemparan api cepat sekali menjadi terbakar. Dari tubuh Anoman keluarlah angin besar yang lebih membuatnya kebakaran di istana itu menjadi sempurna. Anoman berloncatan dengan angin deras melanda istana Alengka. Seluruh penjuru istana terbakar. Terjadilah kegaduhan yang luar biasa karena setiap bangunan dalam istana yang terkena lemparan api terbakar. Putri-putri istana berlarian ke sana kemari sambil menjerit atau menangis. Prajurit-prajurit raksasa telah tidak ada memperhatikan Anoman lagi karena mereka sibuk memadamkan kebakaran. Korban mulai berjatuhan di istana Alengka karena kebakaran besar itu. Tidak sedikit bangunan-bangunan yang terbuat dari bahan emas murni di istana itu yang meleleh terbakar menjadi korban Anoman. Anoman obong atau Anoman dibakar. Banyak hiasan manik-manik yang beraneka ragam terbakar. Teriak para bupati yang berusaha memadamkan api bercampur dengan jeritan para putri istana yang lari tunggang langgang mencari selamat sangat memilukan. Banyak gapura yang indah telah roboh kena angin besar oleh tubuh Anoman. Bangkai-bangkai raksasa semakin bersusunan tindih di sana istana itu, seperti terkena amukan Bathara Kala saja layaknya. Agak beruntung adalah raksasa-raksasa yang pandai terbang. Mereka melesat ke udara menghindar amukan api. Tetapi tidak sedikit pula mereka menceburkan ke telaga yang telah menjadi panas mendidih sehingga tidak dapat diselamatkan. Rahwana tertegun. Ia tidak mengetahui bahwa harus berbuat apa. Asap mengepul di seluruh penjuru. Ia ikut sibuk memadamkan api. Anoman yang merasa bahwa tidak ada yang memperhatikan lagi segera meloncat ke Taman Soka, tempat beradanya Dewi Sinta. Pada waktu itu Dewi Sinta sedang duduk sendirian di dalam taman. Ia terkejut waktu tiba-tiba saja semacam bayangan telah datang memasuki Taman Soka. Ia menjadi gembira waktu diketahui bahwa Anoman selamat. Ia tidak kurang suatu apapun kecuali dan sebuah anak panah yang tertancap pada pahanya yang kiri. Anoman melakukan sembah dan melapor, "Cepat, hamba mohon sebesar-besarnya atas sepak terjang hamba ini. Hamba sekedar ingin menunjukkan kepada Rahwana bahwa baru utusan saja Prabu Rama Wijaya itu telah dapat menggegerkan istana Alengka." Setelah berkata demikian, Anoman melakukan sembah kemudian melesat terbang ke udara terus meninggalkan istana Alengka. Kegaduhan terjadi luar biasa di Alengka karena Anoman untuk kesekian kalinya mengeluarkan angin prahara dari tubuhnya.
Anoman meninggalkan istana Alengka. Sekarang pindah di Gunung Mahendra. Pada waktu itu Gunung Mahendra, para anggota pasukan penyelidikan yang tinggal di Gunung Mahendra yang dipimpin oleh Kapi Jembawan Anggada Anila telah lama sekali menunggu kedatangan Anoman. Begitu Anoman muncul kembali di situ, semuanya tersebut ingin mendekat. Semuanya ingin mendengarkan apa yang telah terjadi, tetapi setelah ketiga pemimpin mereka memberi tanda agar mereka menjauh, barulah kera-kera itu menjauh sedikit. Betapa mereka tidak heran Anoman membiarkan sebuah anak panah tertancap di paha kirinya. Mereka ibarat manusia yang merindukan kekasih yang pergi terlampau lama, dan sekarang tiba-tiba kekasih itu muncul datang dalam keadaan sehat walafiat. Hati mereka lega, rasanya seperti ingin menyanyi dan menari saja. Anoman segera menjelaskan kepada Kapi Jembawan Anila dan Anggada mengenai pelaksana tugasnya, terutama bahwa ia telah berhasil bertemu dengan gusti mereka Dewi Sinta. Mendengar ini semua, baik Kapi Jembawan Anila dan Anggada senang sekali hatinya. Mereka gembira hatinya keempat pemimpin kera itu, sehingga mereka berbicara perlahan-lahan lagi, sehingga hampir seluruh kera itu mendengarkan, ikut mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi.